Saudara sekalian, selamat tahun baru di dalam anugerah Tuhan. Tema yang kita akan bahas adalah tema mengenai rest atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI sebagai perhentian dan juga kelegaan. Bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah masa yang bersifat unrest seperti sekarang ya, di dalam situasi pandemi yang masih kita hadapi. Kiranya firman Tuhan menjadi pertolongan bagi kita oleh Roh-Nya yang kudus. Saya akan share screen. Oke. Ya. Jadi kata rest di dalam Perjanjian Baru diterjemahkan dengan kelegaan dan perhentian. Kita akan mulai, saya akan mengutip dari seorang penyair yang terkenal dari Inggris, orang Puritan. Orang Puritan adalah orang-orang reform yang dari Inggris menuju ke benua Amerika, dan mereka memulai benua yang baru pada abad ke-16-17. Dan John Milton menulis satu buku yang berjudul Paradise Lost atau Para Firdaus yang Hilang. Dan dia banyak mengisahkan mengenai Adam dan Hawa. Dan pada akhirnya ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka sekarang keluar dari Taman Eden, maka John Milton menuliskan demikian. Air mata mereka mengalir dan mereka segera menyapu air mata itu. Dunia ada di hadapan mereka. Dunia di mana mereka harus memilih tempat untuk berteduh, to choose their place of rest, dan mengharapkan adanya providensia Allah sebagai tuntunan mereka. Mereka bergandeng tangan untuk mengembara selangkah demi selangkah, berjalan perlahan melalui Eden. Mereka sekarang tinggal di jalan yang sunyi. Gambaran yang sangat indah di dalam tulisan John Milton. Yang menarik perhatian saya adalah John Milton tidak mengatakan bahwa ketika mereka diusir keluar dari Taman Eden oleh Tuhan dan malaikat dengan pedang yang menyala penjaga taman itu, tidak dikatakan mereka perlu bertobat atau menyesali diri, tapi yang mereka akan hadapi adalah mereka akan dan perlu mencari tempat untuk berteduh, tempat perhentian, tempat rest. Nah, ini yang menarik, saudara. Jadi akibat daripada dosa di dalam tafsiran John Milton adalah manusia unrest. Maka Agustinus, Bapak Gereja, mengatakan bahwa jiwa manusia sebetulnya restlessness ya, penuh dengan ketidaknyamanan, penuh ketidaktenangan, restlessness, sampai manusia berjumpa dengan Allah yang sanggup memuaskan batin jiwa kita. Jadi menarik sekali dalam tulisan John Milton, kita melihat bahwa akibat daripada dosa, kita sekarang akan mencari tempat yang perhentian itu. Apakah manusia berhasil? Ternyata disusul dengan peristiwa Kain dan Habel. Kain unrest, jiwanya tidak tenang, jiwanya gelisah, bergejolak, marah, dan menganggap Habel menjadi penyebabnya, dan dia membunuh adiknya. Dan selanjutnya bangsa demi bangsa unrest, tidak tenang, yang gelisah kalau ada orang lebih hebat daripadanya, atau ada orang yang bisa dia tindas, dia tergoda untuk menguasai. Manusia menghadapi jalan yang terjal, jalan yang sulit, ketidaktenangan, gelisah, dan ketidakpastian, ketidakmenentuan. Itu adalah akibat dosa. Dan John Milton nyatakan itu. Dan kalau kita teruskan pembahasan mengenai John Milton, menarik ya, karena dia adalah seorang tokoh Puritan tadi yang saya katakan, yang mempengaruhi benua Amerika.
Dan kita melihat salah satu ciri dari teologi orang Puritan juga memperhatikan mengenai masalah rest. Seperti di dalam beberapa tokoh-tokoh mereka. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat 3 macam rest di dalam Alkitab. 3 macam konsep mengenai rest dengan latar belakang yang berbeda. Di dalam 3 hal itu, dan puncaknya kita menemukan rest hanya di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Nah, mari kita akan melihat 3 macam rest yang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama, kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. God blessed the 7th day and made it holy, because on the 7th day God rested from all his work. Dia berhenti. Apa arti daripada kata berhenti di sini dan apa hubungannya dengan kita? Penulis Ibrani nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu bisa membaca dalam Ibrani pasal 4 mengenai arti Allah pada hari ke-7 berhenti dari pekerjaan. Berhenti di sini dalam konteks Kejadian pasal 1 dan 2 adalah Allah telah menyelesaikan seluruh karya penciptaannya. Allah telah menyelesaikan seluruh karya penciptaannya. Dan dia menyelesaikan dan memulai yang baru di dalam pemeliharaannya, di dalam providensianya. Jadi creation sudah selesai, sekarang Tuhan meneruskan dengan memelihara buatan tangannya. Di dalam kaitan dengan hari ke-7 itu. Dan menarik Bapak Ibu Saudara sekalian di sini adalah perhatian kita mengenai kata berhenti. Berhenti. Allah berhenti. Kita kalau sudah bekerja tidak pernah berhenti. Allah berhenti, Saudara. Kita kalau sudah memulai sesuatu, kita tidak ada waktu untuk berhenti. Seakan-akan kita tidak bisa mengerjakan, kita tidak harus mengerjakan. Seakan-akan seluruh hidup ini bergantung kepada pekerjaan kita. Tapi Allah berhenti, Saudara. Allah berhenti. Allah berhenti. Dan ini sebetulnya menjadi dasar bagi hidup kita. Bagaimana kita memahami karya yang, sebab kita adalah gambar Allah, bukan? Kita sebetulnya melakukan apa yang kita lakukan itu meniru daripada Allah pencipta kita. Dan Allah berhenti, Saudara. Nah, saya tidak akan panjang lebar pada poin di sini karena tema kita adalah mengenai rest. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah berhenti? Karena dikatakan Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadi yang Tuhan sudah lakukan itu sudah baik, sungguh amat baik. Semua sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya, semua berlangsung sesuai dengan maksudnya. Langit, bumi, darat, laut, binatang-binatang, dan manusia sudah diciptakan, segala sesuatu baik adanya. Selesai. Karena baik, karena sudah baik apa yang Allah ciptakan. Nah, mengapa kita tidak pernah bisa berhenti? Karena kita merasa tidak pernah baik yang kita kerjakan. Selalu merasa kurang. Kenapa kita tidak bisa berhenti? Karena kita merasa memang tidak pernah selesai yang kita harus kerjakan. Kita tidak tahu kapan selesai. Itu sebabnya, Saudara, di dalam Alkitab kita harus ingat, di dalam kita mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang dikatakan Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk memelihara, untuk merawat, untuk mengolah taman. Tapi mereka harus kerjakan itu berdasarkan apa yang Allah sudah memberikan contoh. Itu bahwa mereka yang mereka kerjakan itu adalah berdasarkan
apa yang Allah sudah kerjakan yang baik itu. Jadi manusia tidak memulai segala sesuatu dari nol. Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Kita tinggal mengerjakan sebagai penata layan kasih karunia Tuhan. Berdasarkan apa yang Allah sudah kerjakan baik adanya. Kalau kita mempunyai pengertian seperti itu, baru kita bisa mengerti, baru kita bisa sadar, perlu berhenti. Perlu berhenti. Nah, kalau Bapak Ibu saya kasih contoh satu hal yang menarik ya, apa yang Allah kerjakan dengan apa yang kita teruskan ya di dalam panggilan kita sebagai ciptaan. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak dimulai dengan kalimat pada hari pertama Tuhan menciptakan ini. Pada hari kedua Tuhan menciptakan ini. Tidak. Tapi dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah ini, dan itulah pagi dan petang, itulah hari pertama. Jadi pekerjaan Allah lah yang menjadikan hari. Bukan hari yang menjadikan pekerjaan kita. Kalau kita hanya bisa buka kalender kita, buka agenda kita, diari kita, sudah ada tanggalnya, tinggal kita isi. Kita tidak bisa meng-create hari, saudara. Kita cuma mengisi hari. Tuhan yang meng-create hari dengan karyanya. Sehingga kita dalam mengerjakan mengisi hari itu adalah berdasarkan apa yang Allah sudah kerjakan. Kalau kita sadar itu, kita tahu kapan berhenti. Kita tidak perlu menjadi exhausted, menjadi habis-habisan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak mengalami sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tuhan menciptakan, baru hari terjadi. Kalau kita sekali lagi hanya mengisi hari-hari yang Tuhan berikan, maka itu setiap kali kita mengisi hari, kita ingat, bangun tidur, kita sadar kita akan mengisi hari ini berdasarkan apa yang baik yang Allah sudah kerjakan. Maka Mazmur mengatakan Tuhan memberkati orang yang dikasihinya justru pada waktu tidur. Karena apa yang Allah sudah kerjakan itu baik adanya. Kita berdasar itu kita melakukan pekerjaan kita, mengisi hari kita. Nah, itu prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita bisa berhenti. Tapi kalau hanya melihat diri kita melihat pekerjaan kita sendiri, nggak bakal bisa berhenti, Saudara. Sampai kita mati, berhenti jantung kita. Kita tidak ada waktu selesai satu hal, memulai lagi kasih karunia Tuhan. Dan selalu grateful hati kita. Gratitude di hadapan Tuhan. Jadi kita bukannya original, saudara. Kita hanya ciptaan. Tuhan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu sungguh amat baik. Mari berdasarkan pengakuan itulah kita mengisi hari-hari kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, baru kita bisa memahami arti kata berhenti. Syabat, kata dasarnya sama dengan kata sabat yang akan muncul di Kejadian pasal 20. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah perintah 10 perintah Allah. Baru muncul lagi perintah mengenai rest ini. Yaitu di dalam Keluaran pasal 20. Ini hal yang kedua. Ayat 8 sampai dengan 11. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, berdasarkan karya Allah dalam penciptaan, maka diteguhkannya lah 10 perintah Allah, dan pada perintah yang keempat mengenai kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan hari Sabat.
Nah, saya juga tidak akan membahas panjang lebar mengenai Ten Commandment ini, tapi saya ingin menekankan mengenai makna yang kedua dari kata berhenti, dari kata sabat yang arti berhenti, ya. Yaitu konteksnya. Dalam konteks apa 10 perintah Allah diberikan kepada Israel? Yaitu dalam konteks di padang belantara. Keluaran 19 ayat 1 berkata, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi mereka ada di padang gurun, di wilderness, padang belantara. Padang belantara adalah between antara Mesir dan Kanaan. Dan hidup di dalam between ada sesuatu yang tidak enak. Seperti kita between normal dan between new normal. Mau ke new normal belum sampai. Tapi normal sudah kita tinggalkan. Dan kita sekarang hidup di antara between. Peraturan sering berubah, keadaan belum jelas, situasi berbagai negara tidak jelas. Kita berada di threshold, yaitu antara, di between. Dan Tuhan memberikan perintah mengenai berhenti, mengenai sabat ini, dalam konteks ketika Israel ada di padang belantara. Dalam konteks in between, di antara ini. Di antara ini. Ini masa yang tidak mudah, ya, karena masa liminati, sesuatu masa yang tidak jelas. Tapi justru perintah untuk berhenti inilah yang sebetulnya menolong Israel untuk tetap bisa melewati masa di padang belantara. Dan nanti kalau mereka juga sudah tiba di tanah perjanjian. Jadi perintah yang Allah berikan itu bukan menambah beban, tapi justru memberikan kepada mereka ingatan mereka perlu waktu berhenti. Sekalipun mereka perlu berjalan di padang belantara, tapi justru Tuhan kasih grace. Ayo jangan lupa berhenti. Jangan lupa berhenti. Ketika Tuhan menurunkan mana roti dari surga itu, Tuhan katakan jangan worry mengenai hidupmu. Ambil secukupnya. Segala sesuatu Tuhan atur. Dan ada waktu kamu berhenti dan Tuhan sediakan segala sesuatu cukup. Lebih dari itu, makanan akan rusak. Lebih daripada itu, kegelisahan hatimu akan menggerogoti kehidupanmu. Jadi justru di tengah-tengah masa yang tidak jelas itu, Tuhan kasih waktu berhenti. Berhenti. Tuhan ingatkan melalui perintah yang keempat itu, tenang di hadapan Tuhan. Tenang di hadapan Tuhan. Karena yang memimpin kita adalah Allah sendiri. Yang menciptakan langit dan bumi, yang mengerjakan karya penciptaannya dengan sangat baik. Dan Tuhan sekarang sedang membentuk engkau menjadi satu bangsa yang berkenan kepada Allah. Dan jangan lupa ada waktu berhenti. Yang berhenti bukan saja para pimpinan, bukan para pemilik, termasuk para pegawai berhenti, saudara, itu dikatakan. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan, bahkan hewanmu berhenti. Dan berteduh di hadapan Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi? Yang terjadi mereka membiarkan restlessness, unrest, mereka membiarkan kegelisahan menguasai hati mereka. Mereka takut kurang mana, mereka ambil berlebihan, mana menjadi rusak. Maka Mazmur 95 memberikan evaluasi hal ini. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Hati yang keras. Kata ini adalah kata yang tadinya dipakai untuk Firaun, saudara. Tapi sekarang kata ini menjadi kata untuk Israel. Keras hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk
ke tempat perhentianku. Ternyata mereka meresponi, membiarkan hati mereka unrest, membiarkan hati mereka gelisah, sehingga hati menjadi keras, dan tidak setia. Dua hal yang berat buat Israel adalah unfaithfulness, tidak setia, dan hardened heart, hati yang keras. Dan akibatnya mereka tidak beroleh perhentian, Jadi tema rest bukan sekedar badan kita perlu istirahat tidur, bukan sekedar kita perlu waktu jalan-jalan, tapi juga persoalan spiritual. Apakah betul di tengah-tengah perjalanan kita in between, namun Tuhan hadir memelihara kita, kita tetap ada waktu teduh di hadapan Tuhan. Tetap ada waktu teduh. Dan beroleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan waktu yang teduh itu di dalam perintah Tuhan, Ten Commandment, perintah keempat tadi adalah yang dikuduskan adalah hari, time, bukannya place. Tidak dikatakan kuduskanlah tanahmu, kuduskanlah rumahmu, kuduskanlah ladangmu, bukan. Tapi kuduskanlah hari. Hari yang ketujuh itu, time. Jadi kita perlu ada waktu memang tenang di hadapan Tuhan. Dan itu memang tidak mudah. Karena kalau jiwa kita unrest, kita diam saja 5 menit sudah tidak tahan. Saudara. Kita gelisah, mundar-mandir. Coba lihat orang yang stres. Kalau orang yang stres itu jalan kiri, jalan kanan, mundar-mandir, gelisah. Oh, kiranya Tuhan menenangkan hati kita, teduh di hadapan Tuhan, menyediakan waktu. Dan Tuhan akan kembali menyegarkan kita. Seperti yang tadi dikutip oleh Pak Christian, tiap pagi rahmat Tuhan baru. Itu adalah berkenaan dengan waktu. Waktu dalam hidup kita. Di dalam kita mengisi waktu kita, kalender kita dengan apa yang kita kerjakan. Jangan lupa tetap ada waktu kita teduh di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita bisa berubah menjadi unfaithful dan keras hati. Dan kita tidak lagi dan lupa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Demikian makna yang kedua berkenaan dengan rest kita di dalam pengalaman Israel. Yang pertama berkenaan dengan creation, yang kedua berkenaan dengan padang belantara. Dan sekarang kita memasuki puncaknya pada makna yang ketiga, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, ini kalimat yang luar biasa. Karena kalimat ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah pelayanannya yang tidak mudah. Di tengah-tengah penolakan-penolakan terhadap berita yang dia sampaikan. Penolakan daripada orang-orang beragama, penolakan dari orang-orang yang tidak beragama. Berita kesukaan Injil keselamatan diabaikan di tengah-tengah situasi yang tegang. Bukan di tengah-tengah situasi yang nyaman. Dan disitulah suara daripada gembala kita yang agung. Justru memanggil kita semua yang letih lesu, berbeban berat, datang kepada Dia. Dan Dia memberi kelegaan kepada kita. Kata kelegaan di sini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata rest. Kata rest, memberi kelegaan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa keunikan dari makna yang ketiga mengenai rest yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Mari kita melihat dulu rangkaian
daripada perkataan Tuhan Yesus di sini. Saya memberi warna merah dan warna biru. Ada keterpaduan di sini. Yaitu I will give you rest. Aku akan memberi kepadamu kelegaan. Kemudian disusul dengan kata-kata take my yoke. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi ada rest, ada kuk. Ya, ada rest, ada kuk. Kemudian juga dikatakan, you will find rest for your soul. Kamu akan menemukan kelegaan, perhentian di dalam jiwamu. Lalu dikaitkan dengan kata, karena kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa artinya perpaduan antara rest dengan yoke? Perpaduan antara kelegaan, istirahat, perhentian dengan kata yoke, kuk. Kuk adalah biasa dipasang kepada binatang, ya, kepada sapi, kerbau untuk bekerja. Jadi dipasang di leher untuk bisa mengontrol mereka dan melakukan pekerjaan. Apa kaitannya? Kenapa Tuhan Yesus memberikan perpaduan ini, rest dengan yoke? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perkataan Tuhan Yesus di sini kita melihat, maka rest yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bukan sekedar hanya satu kondisi, satu momen, satu situasi. Tapi rest yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah rest yang menjadi way of life kita. Menjadi seluruh ciri, karakteristik kehidupan kita. Menjadi karakteristik kehidupan kita. I will give you rest. Rest di sini bukan sekedar hanya satu momen, satu keadaan, satu situasi dalam kehidupan kita sekali lagi, tapi menjadi way of life kita, menjadi karakteristik, ciri kehidupan kita yang mengikut Dia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Come to me, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Tuhan menerima kita apa adanya sekarang di dalam dunia yang tadi kita sudah lewatin di dalam poin pertama dan poin kedua. Manusia mengalami beban yang berat, seperti juga dikatakan oleh John Milton, setelah di dalam dosa, kita tidak ada waktu sebetulnya mengalami rest yang sepenuhnya. Beban yang berat, kegelisahan tetap menyelinap di dalam hati kita. Dan beban berat, kegelisahan itu menjadi ciri kehidupan kita di dalam dunia yang berdosa. Ya, kita bisa melupakan sementara, tapi beban dan kegelisahan itu tetap akan ada dalam hidup kita. Ya, kita terus dibayangi oleh kekurangan, dibayangi oleh lacking sesuatu dalam hidup kita. Kegelisahan terus-menerus. Dan Tuhan memberikan rest dan merubah beban-beban itu menjadi kuk yang Tuhan pasang. Sehingga jikalau di dalam dosa, karakteristik hidup kita ditandai dengan beban dan kegelisahan, maka di dalam Kristus, rest menjadi ciri kita yang baru karena kita menerima kuk yang Tuhan pasang. Dan kuk itu enak dan bebannya ringan. Sehingga di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, maka rest yang Tuhan berikan kepada kita adalah rest yang menjadi ciri kehidupan kita. Dari beban yang berat, dari kegelisahan, Tuhan angkat itu dan Tuhan berikan kepada kita yoke, kuk yang nyaman, yang ringan bagi kita. Nah, di dalam bahasa Grekanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata rest yang dipakai di sini, di dalam Matius 11, di dalam perkataan Tuhan Yesus adalah anapausis. Kata pausis dalam bahasa Inggris menjadi pause, berhenti bukan? Ya. Kalau kita punya
alat elektronik, kata pause artinya berhenti. Anapausis. Anapausis adalah sebetulnya arti kata itu adalah restoring, memulihkan rest yang hilang, memulihkan rest yang sudah dirampas menjadi beban berat. Jadi I will give rest itu artinya Tuhan memulihkan kembali rest kita. Tuhan memulihkan rest kita. Rest bukan sekedar kalau keadaan sudah nyaman, keadaan sudah beres semuanya. Tidak, tapi di tengah-tengah worry and burden, di tengah-tengah beban yang berat, Tuhan mengubah itu. Tuhan memperbaharui, memulihkan rest kita. Itu arti kata anapausis. Dan kata ini berbeda dengan kata yang dipakai dalam Ibrani 4. Karena Ibrani 4 memakai kata pausis. Kata pausis adalah ceasing, berhenti. Tapi di dalam perkataan Tuhan Yesus di sini ada lebih ke arah dia merestore, dia memulihkan kembali rest yang hilang ketika kita hidup di dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus ingin memberikan kembali, memulihkan kita kembali di dalam anugerahnya, memulihkan kita kembali di dalam rest yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu ditandai dengan memberikan yoke, memberikan kuk yang ringan dan nyaman bagi kita. Nah, apa latar belakang Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara? Latar belakangnya diungkapkan oleh Tuhan Yesus pada ayat sebelumnya, ya, pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 25 dan 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Di sini Tuhan Yesus menjelaskan mengenai keadaan situasi di dalam pelayanan dia. Dia datang ke dalam dunia. Dia memberitakan kabar baik. Dia sendiri menyerahkan dirinya bagi keselamatan kita. Tapi manusia yang berdosa di dalam unrest tidak menyadari itu. Malah mereka membentengi diri mereka, menolak anugerah Tuhan, menolak pemberitaan Injil. Mereka mengeraskan hati. Mereka merasa bijak, mereka merasa pandai, tapi semua pengetahuan bijak mereka menjadi beban yang membuat mereka gelisah, yang membuat mereka hidup di dalam beban-beban yang berat. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah, yaitu dengan kita melepaskan beban kita, meletakkan beban kita di dalam Tuhan, seperti seorang anak kecil. Dan kita menerima kasih karunia Tuhan, mengenal anugerahnya yang memberi kelegaan bagi kita. Pada saat kita merasa beban hidup kita berat, pada saat kita merasa kita tidak lagi mengalami kelegaan, kita tidak mengalami rest, datanglah kepada Tuhan. Tenangkan hati. Jadilah seperti seorang anak kecil, childlike, membuka diri di hadapan Tuhan. Kita berteduh di hadapannya. Dan Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan memulihkan kembali rest yang hilang itu dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami kuk yang Tuhan pasang itu enak dan beban ringan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Dan ini merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagian yang terakhir, ya karena waktu kita, bagian yang terakhir adalah bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di dalam persekutuan kita.
Menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kata anapausis dipakai oleh Rasul Paulus. Ada 3 kali Paulus memakai kata ini. Yang pertama adalah di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-18. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akakus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Nah, ayat 18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Menyegarkan rohku dan roh kamu. Kata menyegarkan di situ adalah anapausis. Refresh di dalam bahasa Inggris. Refresh my spirit as well as yours. Kalau persekutuan kita adalah persekutuan orang-orang yang menerima rest dari Kristus, maka kehadiran kita satu dengan yang lain menjadi menyegarkan, refresh sesama orang percaya. Kita sharing rest yang Tuhan berikan. Rest yang Tuhan berikan. Ini implikasi yang kita lihat dalam tulisan Rasul Paulus. Yang kedua, 2 Korintus 7 ayat 13, kata anapausis juga. Sebab itu kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita karena sukacita Titus. Sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Titus seorang hamba Tuhan yang muda, pelayanan di Kreta, pelayanan yang berat. Tapi topangan daripada sesama orang percaya menyegarkan hati. Kalau kita menerima rest yang dari Kristus dengan merendahkan diri, menanti di hadapan Tuhan, maka kita hadirnya kita satu sama lain bisa menyegarkan seorang dengan yang lain. Dan itulah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan terakhir, Filemon, tulisan Paulus kepada Filemon, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dalam terjemahan bahasa Inggris, refresh my heart in Christ. Hiburkanlah hati. Paulus memohon Filemon menerima Onesimus, hamba yang melarikan diri itu. Namun yang sudah berubah, yang sudah menerima Injil. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Anapausis. Kita bisa berbuat hal yang baik. Kita bisa melakukan yang baik. Menopang satu dengan yang lain. Dan rest yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita bisa sharingkan satu dengan yang lain. Menjadi kekuatan bagi kita. Apalagi di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kelegaan Kristus memenuhi kita sekalian. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin acara.